menyayangin kepada hamba Allah ya. Rahiman li'ibadillah. Sekarang lanjutannya amiron bil ma'ruf. Amiron menyuruh atau mengajak bil ma'ruf dengan perbuatan yang baik. Jadi ini juga hendaknya kita memiliki, kita juga hendaknya mengajak kebaikan ya. Kebaikan yang mencakup keimanan, terus akhlak, mencakup akhlak, termasuk juga yang sangat penting ialah mencakup masalah silaturahmi ya. Karena silaturahmi ini sangat dianjurkan ya. Ada sebuah hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Juga banyak keutamaan silaturahim ya. Yang sering dijelaskan oleh guru-guru kita, silaturahim itu adalah dapat menambah rezeki gitu ya, memanjangkan umur ya. Dan yang terpenting, yang sangat penting ialah silaturahmi itu membahagiakan orang-orang tua kita sudah meninggal ya. Jadi ayah kita mungkin sudah wafat, kakek nenek kita sudah meninggal. Dia akan senang dikubur ketika anak-anaknya itu menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya. Ini bentuk pengabdian kita kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Itu diantaranya menyambung silaturahim. Dan sejatinya ya, silaturahim itu sebetulnya yang terputus itu, Bu. Pada hakikatnya, yang terputus itu kita sambung. Kalau kita kan enggak, selama ini misalnya kita silaturahmi ya. Kalau hari raya akan datang ke saudara ya. Biasanya saudara juga datang kan? Artinya itu bukan menyambung silaturahmi sebetulnya, bukan hakikatnya ya. Tapi sebagus. Itu namanya kan membalas ya. Saudara kita datang, kita balas gitu kan. Tapi pada hakikatnya ialah silaturahim itu ialah ketika ada saudara yang memutus, justru kita menyambungnya. Nah, ini yang sangat susah ini. Ini yang sangat susah ya. Nah, tapi itu sudah bagus ya, tradisi silaturahim ketika lebaran dan itu sudah bagus sebetulnya. Tapi pada hakikatnya yang paling benar ya, yang paling hak itu adalah ketika diputus justru kita menyambungnya. Nahyan anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Ini yang paling susah lagi ini. Karena kalau kita mengajak kebaikan gampang ya, yuk ngaji yuk. Tapi mencegah kemungkaran paling susah ya. Susah ya. Soalnya kita bingung, kita di situ. Iya. Kan ada hadis tuh, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran segera merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Mana ngasih nasihat, fa illam yastati fa biqalbihi. Tapi wa huwa adhaful iman ya. Jadi kalau enggak mampu lagi ya minimal hati itu mengingkari, tidak meridhoi perbuatannya. Tapi itu adalah termasuk kelemahan iman. Iya, memang susah ini ya. Jadi banyak ulama itu kalau mengajak kebaikan memang gampang, tapi untuk mencegah, tapi ada yang berani mencegah itu. Contohnya ya mungkin yang pernah dilakukan oleh beliau ya. Beberapa organisasi ya yang betul-betul berani ya. Tapi tidak semua begitu ya. Tidak semua begitu. Tapi Anda kata ya mungkin ini, tapi kalau di sini sebetulnya itu tidak maksudnya begini. Biasa biqudrotihi sebetulnya ya, tergantung kemampuannya ya. Ma'al amni ala nafsi malihi, dan juga bisa selamat dirinya atau hartanya. Kalau dirinya enggak selamat dengan cara seperti itu ya jangan ya. Kalau kita mencegah langsung kita diancam atau harta kita diancam misalnya. Kalau kayak preman-preman kan begitu kan. Kalau di kota ada orang jahat, nggak berani orang membantu menghalang-halangi kejahatan. Dia akan diancam kan ya. Nanti dibalik gitu ya. Terus musari'an, dan juga mubadir, bersegera fil khairat atau berlomba-lomba ya. Fastabiqul khairat wa likulli wijhatun wa likulli wijhatun hum wali fastabiqul khairat.
Musari'an dan bersegera ya. Yang punya kitab maknanya bersegera fil khairat di dalam kebaikan. Dalam Islam itu kan ada istilah istar. Apa istar? Istar itu istilahnya mengalah. Kita dianjurkan mengalah ya. Tapi yang dimaksud mengalah itu adalah mengalah dalam kemaslahatan. Tapi kalau ibadah kita dianjurkan berlomba-lomba. Contohnya apa? Yang dianjurkan mengalah itu misalnya antrian. Nah, ada yang mau duluan ya silakan kita mengalah. Itu kan sekedar kebaikan. Tapi kalau ibadah dianjurkan kita di depan. Contoh misalnya ketika sholat ya kita rebut paling depan, jangan nyuruh orang kamu depan, kita ngalah, tidak. Jadi kalau untuk ibadah anjurannya itu musari'an. Apa musari'an? Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Kalau ithar, ithar itu mengalah untuk kemaslahatan. Ithar namanya ya. Itu untuk kemaslahatan itu ithar itu. Mungkin yang lebih mudah mengalah kalau lagi di base tuh duduk tuh kadang-kadang ada yang sepuh kita mengalah biar sepuh duduk. Itu seperti itu anjurannya untuk ithar ya. Wa mulaziman lil ibadah, dan terus-menerus beribadah. Artinya apa? Istiqomah ya. Wa mulaziman dan selalu atau selalu sama. Selalu lil ibadah, untuk beribadah. Nah, dalam bahasa lain istiqomah ya. Istiqomah. Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qallah. Paling utamanya amal menurut Allah itu ialah yang istiqomah sekalipun sedikit. Dan istiqomah itu ya konsep istiqomah itu tidak kalau kata ulama itu konsep istiqomah itu adalah kebaikan. Jadi tidak terpaku pada satu amalan ya sebetulnya ya. Contoh begini, ada orang sekarang punya keistiqomahan misalnya nih. Ada si A setelah maghrib punya setelah pagi misalnya punya istiqomah sholat duha 5 rakaat misalnya nih. 4 rakaat berarti 2 salam. Kayak saya kan istiqomah itu. Tapi pada beberapa saat, beberapa waktu terkadang ada kebaikan lain yang harus kita lakukan. Contoh kalau hari Minggu tuh kan sini kadang-kadang butuh tenaga ya. Kalau saya selesaikan misalnya dengan 4 rakaat itu sehingga di sini terbengkalai misalnya nih. Nah, maka saya tinggalkan yang penting saya sholat saja 2 rakaat. Tapi saya kesini, ininya kan juga kebaikan kan? Kan ya, kan kebaikan juga. Jadi istilahnya kalau sebagai kata-kata ulama, istiqomah itu tidak harus pada satu titik amal. Yang penting sifatnya kebaikan gitu ya. Seperti itu ya. Jangan ntar saya udah istiqomah nih, sebelum selesai saya membaca salawat 1000 kali misalnya. Sedangkan di tetangganya sudah ada yang butuh pertolongan kita misalnya. Ada yang pingsan, kita punya mobil misalnya. Lalu gak mau ditolong. Kita mesti menyelesaikan istiqomah saya. Misalnya harus baca salawat pada saat ini 1000 kali. Belum selesai enggak mau. Tidak boleh, tidak seperti itu konsepnya ya. Kata ulama ya. Itu menolong tetangga itu juga kebaikan. Ya udah tinggalkan dulu. Itu tetangga dulu utamakan. Itu maksudnya ya. Terus yang delan alal khair, apa adanya nih? Delan dan menunjukkan, delan menunjukkan ya, alal khairi, pada kebaikan. Ada sebuah hadis, mantil ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang ditunjukin tadi itu. Orang yang ditunjukin itu ketika mengerjakan apa yang kita tunjukkan, maka kita dapat pahala orang itu. Delan alal khairi, menunjukkan kepada kebaikan. Ada juga hadis yang lain ya, ad-dallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Da'iyan ilal huda, da'iyan dan mengajak, da'iyan mengajak ilal huda, kepada jalan yang benar ya.
dakwah ya. Kalau bahasa yang ringkas berdakwah. Nah, berdakwah ini termasuk perbuatan yang mulia berdakwah ini. Kenapa berdakwah itu paling mulianya amal? Karena dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan utusannya. Jadi ketika kita memilih itu ya, memilih dakwah, itu namanya memilih perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan para nabi. Dan berdakwah itu kalau kata Abah tidak harus berlabel ustadz, berlabel kiai ya, atau pakai surban, tidak ya. Kita ngajak tetangga, saudara, diajak ke sini misalnya ke tidur tasbih, nanti biar kiai yang ceramain gitu kan. Yang ngasih ilmu-ilmu, itu sudah berdakwah namanya juga itu. Kalau kita kan nggak punya ilmu, nggak bisa ceramah ya, nggak bisa ngasih nasihat yang maksimal ya, bawa aja ke tempat sini, itu juga masuk pada dakwah. Kalau kata apa itu, kuntum khairu ummah, yang sering dibaca itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus the something ya bacaannya. Simtin ya boleh juga. Artinya the simtin ini berkarakter pendiam, jadi tidak banyak ngobrol ya, tidak banyak ngomong. Aisukut amma la ya'nihi min kulli ma la yata'allaqu bi dzikrihi maslahatun. Artinya diam apabila tidak ada kebaikan. Dan kebaikan ini bukan hanya kebaikan untuk akhirat, termasuk kebaikan dunia. Jadi kalau tidak ada kebaikan, baik urusan kebaikan dunia maupun akhirat, itu kita lebih baik diam. Jadi bukan harus akhirat Bu ya. Apa contohnya kebaikan dunia? Misalnya nih, saling diskusi tentang usaha yang kurang maju. Usaha saya kok macet, gimana ya solusinya? Nah, itu kan urusan dunia ya. Nah, itu juga tidak apa-apa itu. Jadi kita tidak diam kalau urusan gitu. Kenapa? Kan ada kebaikan, ada kemaslahatan. Apalagi urusan akhiratnya. Yang dimaksud di sini adalah diam kalau itu tidak ada kemaslahatan urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi kalau ada kemaslahatan, jangan diam. Ada sebuah hadis, man samatah naja, barang siapa yang diam dari perkara yang tidak ada gunanya, maksudnya dia akan selamat. Tapi kalau ada gunanya, jangan diam. Kita diskusikan. Apa lagi? Wa tu'adatin. Wa bidhammit ta wa fathil hamzah kata dalamnya. Jadi domanya ta wa fathil hamzah. Wa tu'adatin bi wazni rutubatin, sama dengan bacaan rutubatin. Artinya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus tergesa-gesa Bu ya. Jadi al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu sebagian dari perbuatan setannya. Illa fi khamsatin, kecuali dalam 5 perkara. Kalau yang 5 ini harus segera ini, yang 5 ini. Jadi yang dimaksud di situ selain yang 5 ini ya, jangan tergesa-gesa. Apa di antaranya yang 5? Yang 5 ialah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada tamu ya, kalau punya tamu. Nah, ini dianjurkan ini sekira kalau memang ada, tapi Bu ya. Karena termasuk daripada apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, di antara bentuk memuliakan tamu ialah memberikan makanan. Juga ada hadis inna khairakum man at'amat ta'am. Ini tradisi ini sampai sekarang dilakukan oleh guru-guru saya ya. Kiai-kiai di Jawa Timur itu, pondok-pondok salaf ya, termasuk pondok modern juga. Kalau ada tamu pasti kasih makan. Guru saya itu kalau ada tamu sebelum kasih makan nggak boleh pulang dia. Dan dulu waktu di zaman saya masih mondok itu, almarhum Kiai Bustami namanya, Allahumma fillah wa nafa'na bi ulumihi. Beliau setiap ada tamu itu dicatat, ditulis. Siapa namanya? Dari mana itu? Ditulis 1, 2, 3. Saya nggak ngerti kenapa dicatat gitu kan ya. Ternyata setelah saya pulang dari pondok itu, saya ketemu dengan paman saya, dia alumni pondok lain tapi masih saudara, satu keturunan.
di Pondok Bulu Gading tuh. Akhirnya dia cerita, katanya begini, kenapa itu ditulis? Karena memang termasuk tirakatnya pendahulunya ya, leluhurnya itu, tirakatnya itu setiap hari itu berusaha untuk ngasih makan 40 orang, 41 orang. Sehingga kalau ada tamunya nggak sampai 41, dengan catatan kan nggak sampai nih, dia akan ngasih manggil santri, ngasih makanan. Dan kaya-kaya semua, Bu. Jadi dari keturunan itu kaya semua. Keturunan Banyuanyar itu, keturunan Kiai Banyuanyar. Kalau saya yang di tempat jauh, semua kaya-kaya semua. Jadi tiap hari begitu. Ya nasi. Kayak Ustaz Sarif kan. Begitu ya. Anak-anak jadi Ya, kalau yang kalau bentuknya macam-macam. Kalau yang di tempat itu yang dalam utara itu langsung siap sudah sama nasi kuah. Ada lagi satunya itu pespanan. Tinggal kita ngambil sendiri, terserah gitu. Jadi sudah suan ke kiai, udah nggak ada ngobrol-ngobrol. Nah sebelum pulang makan dulu gitu makan. Itu sudah menjadi tradisi itu. Yang memang ada hadisnya ya, inna khairukum man at'ama ta'am. Ya kalau mampu ya, kalau nggak mampu makanan ya minimal air segera disegerakan. Jadi ini termasuk pengecualiannya. Tadi kan dikatakan jangan tergesa-gesa Bu ya, kecuali 5 perkara. Yang satu ialah it'amut ta'am. Dalam hadis lain itu memberikan makanan kepada tamu yang sedang menginap. Itu ada redaksi begitu. Tapi di sini juga ada it'amut ta'am itu saja. Terus yang kedua yang agak segera disegerakan ya, tajhizul mayit. Tajhizul jenazah apa? Menyegerakan mengurus jenazah. Itu juga disegerakan kalau itu ya. Jangan ini. Yang ketiga, wa tazwijul bikir. Apa tazwijul bikir itu menikahkan anak putri ya. Sudah balik segera dinikahkan. kalau jodohnya belum ada gimana? Ya itu aja kalau belum ada yang ngelamar. Maksudnya ya ketika ada yang ngelamar sudah orangnya orang Islam, ya jangan orang Islam jangan terlalu banyak milih lah, karena memang ini sudah anjuran Rasulullah, disegerakan ininya 5 perkara disegerakan Yang dikisah. gadis ya Ustaz, yang gadis orang tua. Kenapa? Yang gadis ya Ustaz. Iya. Ya jangan banyak memilih ya. Jadi Kalau perempuan mah ada kewajiban. kalau perempuan bikir perawan tuh orang tua boleh maksa ya. Boleh. Nah, kalau janda boleh. Kalau ya kalau maksa. Pak kabur ya. Pergi ke kiai minta doa. Berat ya. Ya mudah-mudahan lancar karena kabur nikahnya minta sertifikat. Saya dulu gini, saya dulu gini. Iya. Man zawwaja bintan tawajjaha Allah yaumul qiyamati tajal muluk. Barang siapa yang menikahkan istrinya, kata Rasulullah, itu nanti akan datang kepada Allah. Barang siapa yang menikahkan putrinya ya, nanti akan datang ke hadapan Allah dengan membawa mahkota ya. Artinya Sebenarnya udah minta terus sama Allah tapi belum dikasih. belum dikasih ya. Iya, saya juga punya anak perempuan, Bu. Aduh, malah Semoga udah cepat disebut segera Ustaz. dapat jodoh ya. Belum ada kan, belum waktunya. Iya. Wa qadha kenapa? Yang keempat apa tadi? Yang keempat yang ketiga itu tazwijul bikr. Yang keempat wa qada'id-dain. Menyegerakan bayar hutang. Wa qada'id-dain. Menyegerakan bayar hutang. Kalau udah punya segera dibayar. Bahkan kalau sudah punya enggak dibayar itu dia akan dihitung dosa setiap hari itu. Ya kecuali kalau memang belum punya ya. Ustaz, Kenapa? dulu ya, kalau ada orang misalkan mohon maaf ya datang ke kita pinjam uang, itu kita dianggap saudara, benar apa dia disanjung. Kalau zaman sekarang Pak Ustaz, kita minjem sama orang musuhan. Biar nggak ditagih. Pinjamnya musuhan. Ditanya buang muka. Biar nggak ditagih. Menghina Aduh. terus. Ya. Iya, kalau dulu kan kayaknya dianya nyanjung kita, kalau sekarang bang kan kita jadi musuhan, jadi kenapa musuhan ya? Ya udah lo sono, nggak pernah kita lagi. Jadi sebagai
Aturan kita yang marah dia duluan marah ya. Kan dia. Padahal kita yang punya duit. Ya kita yang tanya. Iya. Itu jadi kita yang ngemis. Itu malu. Saya malu Ya harusnya. mah, kan dibayar ya tuh malu. Caranya begitu ya. Iya nggak kenapa sekarang begitu ya Pak Ustadz ya? Ya emang Pemahamannya yang ya mungkin dia kurang ilmu ya bisa ya. Apa? Ya, kita bisa Atau mungkin dia emang sudah wataknya seperti itu ya. Jadi kan memang ada itu trik-trik bajingan ya, tapi biasanya itu bajingan, artinya orang punya karakter bajingan. Kalau dia pengen selamat sebelum orang marah duluan, ada itu memang trik-trik itu memang sudah menjadi apa, trik apa namanya, prinsip preman seperti itu. Sebelum kita dimarahin kita marah duluan, itu memang ada tuh prinsip preman seperti itu. Jadi mungkin dia punya karakter preman gitu ya. Seperti itu. Oh, ini ibu-ibu sekarang musimnya Ya kan gitu. orangnya ibu tapi karakternya preman kan bisa saja. Yang terakhir yang kelima, wat taubah minadz dzambi, dan tobat dari dosa. Ini disegerakan ya. Wat taubah minadz dzambi. Jadi tadi dikatakan tergesa-gesa itu dari setan kecuali yang 5 perkara. Apa yang 5? Yang satu ialah memberikan makanan kepada tamu ya kalau mampu ya, kasih makanan. Bukan hanya kepada tamu ya, intinya sedekah itu sangat dianjurkan ya. Yang kedua tajhizul jenazah, tajhizul majid apa? Menyegerakan mengurus jenazah. Wa tazwijul bikir, dan